Dimanapun Kotaro bertemu Ryoma, Ryoma selalu menyapa Kotaro. Bahkan ketika Ryoma bersama teman masa kecil dan teman sehobi Kotaro, Ryoma tetap menyapa dan bertanya apakah Kotaro tak bersama Shiho hari ini. Kotaro beralasan kalau ia ingin bersama Shiho, tapi entar dikira terlalu ngarep dan Ryoma mengerti maksud Kotaro. Tapi tampak sekali Shiho ingin ngobrol bareng Kotaro. Tapi jika terlalu sering, Ryoma pastinya tantrum lagi. Sedangkan di lain sisi, Shiho merasa sangat sedih dibuatnya. Tapi mau bagaimana lagi, hanya ini yang bisa Kotaro lakukan untuk melindungi Shiho. Bahkan sepulang sekolah pun, Ryoma masih menegur Kotaro. Dan setelah itu, Kotaro merasa lega. Seharusnya setelah ini, Ryoma tak lagi waspada dengannya. Juga Kotaro heran, kenapa sebegitu takutnya Ryoma dengan Kotaro. Bahkan sejak kecil, Kotaro selalu berusaha untuk tak menonjol dari yang lain karena dirinya bukanlah karakter utama, bahkan dalam kehidupannya sendiri. Dan ketika SMA, semua semakin jelas di mana gadis-gadis yang selalu bersama Kotaro perlahan meninggalkan dirinya. Kotaro juga bingung kenapa ia menjalani kehidupan yang bosan seperti ini, dan Kotaro mengerti karena dirinya lah hanyalah karakter sampingan di kisah romcomnya Ryoma. Yang Kotaro perlu lakukan hanyalah menjadi karakter yang mendorong Ryoma untuk jadi lebih populer lagi, di mana Ryoma akan dikelilingi oleh para gadis, namun cintanya hanya untuk Shiho seorang, layaknya sebuah cerita harem pada umumnya. Meskipun terdengar aneh, tapi ketika gadis yang bersama Kotaro sebelumnya tiba-tiba berubah kepribadian semenjak mereka bertemu Ryoma di upacara pembukaan, dan jika mereka berperan sebagai haremnya Ryoma, maka cinta mereka tak akan mungkin terbalaskan, karena sedari awal heroin utama dari semua cerita ini adalah Shiho, di mana Shiho yang tampak lemah yang akan Ryoma pilih, dan akan ada konflik antara haremnya dan Shiho yang akan membuat cerita menjadi lebih menarik. Namun pada akhirnya Shiho lah yang keluar menjadi pemenangnya. Karakter utama akan selalu punya banyak kesempatan untuk menjadi lebih dekat dengan sang heroin. Maka dari itu, Kotaro akan berhati-hati untuk tak menghalangi datangnya kesempatan itu. Tapi Kotaro yang merasa dirinya seorang NPC bisa apa selain mengikuti alur yang sudah ada. Tapi demi melindungi Shiho, Kotaro akan berusaha agar ketika gadis harem itu berusaha lebih keras untuk mendapatkan Ryoma, dan merasa kalau memang lebih baik Kotaro menjaga jarak dulu dari Shiho. Meskipun Shiho sangat ingin berbincang dengan Kotaro, tapi saat ini Kotaro ingin menghilangkan rasa curiga Ryoma pada dirinya. Meskipun Kotaro merasa sangat kesepian tanpa Shiho, Kotaro mendengar suara yang tak asing dan tampaknya sedang dalam masalah. Dimana ketika Kotaro melihat ke belakang, tampak Shiho sedang kesulitan dan meminta tolong ke Kotaro. Kotaro tak menyangka bisa berakhir seperti sekarang. Shiho merasa malu atas apa yang terjadi sebelumnya, karena ini pertama kalinya Shiho naik bus. Jadi ia bingung harus bagaimana. Itu karena Shiho melihat Kotaro, ia dengan cepat mengejar Kotaro sampai lupa kalau dompetnya ketinggalan di kelas. Intinya Shiho berterima kasih ke Kotaro karena sudah mau menolongnya dan merasa seperti seorang pahlawan. Tapi itu terlalu berlebihan bagi Kotaro. Tapi bagi Shiho itu adalah benar, karena Kotaro membantu di saat orang membutuhkan, dan itu adalah hal yang sangat bagus. Kotaro yang sudah menolong orang dan tak mengakuinya tak masalah, karena Shiho akan memuji sikap Kotaro yang sangat baik itu. Meskipun Kotaro denial orangnya, tapi banyak hal yang dimiliki Kotaro, dan Shiho akan memuji semua hal itu. Jadi jangan pernah anggap diri sendiri sebagai karakter NPC atau semacamnya. Jadi jangan berpikiran buruk seperti itu, karena Shiho tak ingin Kotaro merendahkan dirinya seperti itu. Meskipun Kotaro sudah terbiasa dengan pemikiran sebagai NPC, tapi jika Shiho berada di sampingnya, mungkin pemikiran itu bisa menghilang dan merasa diri Kotaro yang lain akan terlahir kembali, dan cerita pun berlanjut.